Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pada teman-teman routing statik di GNS3 ya teman-teman ya. Oke, katakanlah di sini kita memiliki router 1, router 2, router 3. Oke, masing-masing interface memiliki dua colokan ya, yang mana nanti satunya untuk menghubungkan masing-masing router dan satunya lagi untuk masing-masing menghubungkan ke PC kliennya masing-masing. Oke, di sana nanti akan ada PC 1, PC 2 dan PC 3 seperti itu ya. Kita save dulu. Oke. Untuk pengalamatan IP kita akan gunakan ini kelas C ya. Untuk ether 1 kita arahkan untuk router 1 ke router 2. Ether 1 R2 seperti ini dengan alamat IP 192.18.1/30 juga 192.168.18.2/30. Oke, selanjutnya untuk router 2 kita akan membuat ether 1 seperti yang sebelumnya itu ke ether 1 milik dari router 1 dengan alamat IP 192.18.18.2/30 strip 192.18.18.1/30. Dan selanjutnya ether 2 ke ether 1 dari router 3 dengan alamat IP 192.168.18 jangan 18.19.1/30 dash 192.168.19.2/30. Kita save. Oke. Nah, kita akan menghubungkan antar routernya saja dulu, baru nanti PC-nya untuk masing-masing. Selanjutnya di router 3 ether 1 ke ether 2. Ether 2 punyanya siapa? Ether 2 punyanya router 2 R2 seperti itu dengan alamat IP 192.168.19.1 ya /. Kita save. Oke. Selanjutnya kita akan buka GNS3 kita teman-teman ya. Pastikan sebelum memulai tutorial ini teman-teman semua sudah mengikuti tutorial video yang ada di deskripsi video ya. Langsung aja kita klik file, lalu kita new blank project ya. Blank project, lalu kita namakan static route ya, seperti ini, static underscore routes. Kita klik OK. Itu ya. Static. Sekarang hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat template ya, template dari node yang akan kita gunakan. Seperti yang teman-teman tahu, di sini kita akan memasukkan router MikroTik yang sudah kita buat sebelumnya di VirtualBox. Oke, kita klik new, kita pilih MikroTik dan jangan lupa di checklist untuk menjadi base node yang nantinya akan di-clone ketika membuat lebih dari satu node ya. Kita klik finish, jangan lupa diedit dulu, dan pada tab network kita izinkan adapternya 4 ya, karena memang di VirtualBox-nya sebelumnya kita setting pada networknya itu sebanyak 4 adapter seperti itu ya. Jangan lupa di allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter seperti itu ya. Jika sudah, kita klik OK, jangan lupa di apply. Nah, ada customan tambahan lagi di sini, teman-teman bisa juga rubah dari ikonnya ya. Sini kita akan rubah ikonnya menjadi ikon router.
kita klik klasik, lalu kita cari. Oke, ini dia ada icon router. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nanti dia akan terbuat. Selanjutnya kita ke tab ini, nanti akan muncul dari template-nya udah pernah kita buat sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kita akan membuat 3 router. Katakanlah ini R1 atau di sini ya. R1, sini R2, sini R3. Itu. Ingat, kita kembali ke catatan. Maksudnya ether 1 di sini. Kita akan memasukkan alamat IP. Ether 1 kita akan memasukkan alamat IP 18.1/30. Kita copy lalu kita paste sini. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk pasangannya untuk router 2 kita akan memasukkan di ether 1 juga. Nah, langkah ini juga sudah kita lakukan otomatis ya. Tinggal dari router 2 nya ether 2 mengarah ke ether 1 punya router 3 ya. Kita copy aja yang ini, klik kanan, duplicate, kita kasih di sini namanya ether 2 seperti itu. Nanti di ether 2 kita beri alamat IP 19.1. Nah, klik kanan, duplicate, nah, kita beri untuk si ini ether 1 19.2 seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan satu persatu dulu ya. Katakanlah di sini saya akan menghubungkan router 1 dengan router 2 terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum itu pastikan teman-teman semua juga menghidupkan masing-masing node ini dengan klik start ya. Nah, nanti ketika sudah mulai berjalan akan muncul dari virtual machine kita R2, R1, R3 ya. Seperti itu. Oke, sudah berjalan semua. Mari kita coba hubungkan. Ingat di sini ether 0 itu seumpama ether 1 ya. Sini juga ether 0. Dan dari sini ether 1 ke ether 0-nya R3 seperti itu. Oke, sudah selesai, tinggal kita lari ke konfigurasi. Kita akan konfigurasi pada bagian router 1 dulu ke router 2. Kita akan menguji jaringan peer to peer terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan login ke router 1. Defaultnya admin, username-nya, passwordnya kosong, blank. Kita klik tidak, end, lalu enter lagi. Kita masukkan ke, kita ketikkan interface dulu ya, interface print untuk mengetahui print apa saja interface yang tersedia di sini. Oke, karena kita sebelumnya menghubungkan router 1 ke router 2 menggunakan ether 1, maka kita rubah interface ether 1-nya agar nantinya tidak memusingkan kita ya. Interface kita set bahwasanya ether 1 kita akan rubah namanya dengan parameter name ether 1 mengarah ke router 2 seperti itu ya. Setelah itu enter, maka ketika kita print kembali namanya akan berubah seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan IP address di sini. Nah, kita akan memasukkan alamat IP yang sudah kita catat sebelumnya di topologi.
18.1/30. Interface-nya kita akan gunakan Ether 1 R 2 seperti itu ya. Nah, ketika kita print maka akan muncul di sini ya. Nah, ketika kita coba ping ke alamat IP 192.168.18.2. Nah, kenapa timeout? Karena memang di router 2 nya belum kita setting ya teman-teman ya. Oke, kita akan setting dulu router 2 nya. Oke, kita login dulu ke router 2, admin, password kosong, enter, interface, print, kita interface, set ether 1 name, ether 1 R 1 seperti ini ya. Lalu baru kita tambahkan IP address, add seperti ini. Kita masukkan alamat IP nya 128.18.2/30 ether 1 ke router 1 seperti itu ya. Nah, ketika kita ketik perintah IP address print, maka akan muncul addressnya ya, dan kita akan uji coba ping ke alamat IP si router 1. Oke, mari kita coba di router satunya juga, ping 92.168.18.2. Oke, sudah TTL. Selanjutnya, karena router 1 dan router 2 sudah terhubung sekarang, mari kita fokuskan router 2 ke router 3 untuk saling terhubung juga. Sama seperti tadi caranya ya. Kita akan ke bagian router 2 terlebih dahulu. Oke, jangan lupa interface print dulu biar menjadi sebuah kebiasaan untuk kita. Interface set ether 2 name jadi ether 2 dari router mana ke mana, ke router 3 seperti itu. Lalu kita IP address add, kita masukkan alamat IP addressnya ya, 192.168.19.1/30 ether 2 R 3. Maaf ada kekeliruan, saya kurang kapital. 19.1/30 ether 2 R 3. Sudah, kita IP address print lagi. Oke, sudah bisa. Coba kita akan ping dulu ke alamat IP 192.168.19.2. Pasti timeout. Kenapa? Karena belum disetting IP nya ya pada router 3 nya. Kita akan kembali ke router 3. Kita jangan lupa login dulu, admin, enter, enter, interface print, interface set ether 1 name ether 1 router berapa? Router 2. Router seperti ini. IP address add, enter, masukkan alamat IP nya 192.19.2/30. Interface apa? ether 2 R 2 seperti itu ya, ether 1. Oke, jika sudah, kita akan lakukan uji ping ya, 192.168.19. berapa? 1. Oke, sudah TTL, berhasil ya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya dari router 3 ini bisa ping ke sini, alamat dari 18.1. Kita akan uji coba ya. Kita akan komunikasi dari router 3 ke router 1 dengan alamat IP 18.1. Oke, ping 92.168.18.1. No route to host. Di sini sudah jelas laporannya bahwa tidak ada jalur ke host, yang artinya
pada router 3 belum tersajikan routing, tabel routing yang tersedia belum ada. Oke, kita akan tambahkan di fitur IP routes. Kita akan melakukan routing statis ya. Perlu diingat ada 3 unsur utama pada routing. Yang pertama ada DST address. Ini adalah tujuan, network tujuan. Sedangkan gateway adalah alamat pintu dari sebuah jalur network. Dan selanjutnya ada pref source. Pref source ini adalah keberangkatan dari alamat yang mau kita tuju. Ini kan network tujuan, berarti ini network asal. Kita langsung ketikkan alamat dari gateway asalnya aja ya, gateway network asal, seperti itu kurang lebih. Oke, langsung aja kita ke fitur IP route-nya. IP route, enter, tab itu untuk barangkali teman-teman bingung ya. Oke, di sini baru ada routing satu aja di sini untuk antar router 2 dan router 3 saja. Kita akan routing ke sana, ke router 1. Perintahnya kayak gimana? Add, tab, enter. Kalau kalian ingin mengetahui param, kita ketik print. Nanti ketika kalian mau masukkan param kalian tinggal memasukkan param DST address sama dengan 192.168. Kita akan pilih tujuan dari networknya yang mau kita routing, dan gateway yaitu pintu masuk alamat IP-nya. Yang paling dekat dengan router 3 siapa alamat IP-nya? Siapa lagi kalau bukan 19.1 ya, yang ada di router 2. Oke, kita ketik 192.168.19.1. Ingat, untuk gateway kalian tidak perlu memasukkan prefix, karena prefix hanya untuk DST address saja. Gateway sudah, DST address sudah, gateway sudah. Jangan lupa tambahkan prefix search. Siapa yang mau kita koneksikan, yakni 192.168.19.2. Enter. Dengan begini kita akan uji coba ping ke alamat IP 192.18.1. Oke, time out. Nah, sekarang laporannya beda lagi. Jika sebelumnya itu no route to host, sekarang time out. Yang artinya apa? Yang artinya destination address yang coba kita komunikasi tidak membalas ya, tidak merespon. Yang artinya dalam host destination kita harus terapkan tabel routing yang serupa ya, agar masing-masing network dikenali seperti itu. Kita ke R1 ya guys ya. IP route, enter, tab, print. Oke. Jika sebaliknya kita ingin ke 18.0, sekarang kita sebaliknya ingin ke 19.0. DST address 192.168.19.0/30. Dan gateway yang akan kita pakai, alamat IP terdekat, (18.2). Oke, udah AS status. Coba kita ping ke alamat IP 192.168.19.2. Sudah TTL ya. Begitulah konsep routing dasar ya. Kita akan coba juga dari router 3 ke router 1. Kita akan coba ping ya. Ping 192.168.18.1. Nah, TTL sehingga apa?
Jadi kesimpulannya, untuk merutingkan antar router tersebut kita harus menyamakan database dari routingnya ya teman-teman ya. Networknya apa, gateway-nya apa, wrap source-nya apa ya teman-teman ya. Seperti itu. Itu karakteristik dari routing statis. Ya, seperti itu. Sekarang gimana jadinya kalau router 2 ingin ngeping ke masing-masing router? Pasti bisa. Karena dia ada di tengah posisinya nih. Beginilah kalian harus memahami topologi guys. Ping 192.168.19.2 TTL 18.1 TTM. Nah, ingat pada konten sebelumnya saya menjelaskan saya akan menyediakan PC ya teman-teman. Oke, jangan lupa dicatat lagi kayak tadi. Kita akan enter baris baru agar memiliki jarak di sini di notepad kita. Kita masukkan bahwasanya Ether 2 untuk router 1 kita akan hubungkan dia ke PC 1 ya, dengan alamat IP 192.168 titik, jangan 20, kita pakai 21 aja ya, 21.1/30 aja. Seperti ini. Oke. PC nya kita akan setting 192.124 aja deh guys, biar gampang ya. 192.1.254 seperti ini. Untuk PC nanti kita akan menggunakan sistem operasi Debian 8 karena dia yang paling ringan ya. Untuk router 2 nya kita akan menggunakan Ether 3 ke PC 2. Ketentuan IP nya kita tambahkan satu saja network di belakang. Save. Ini juga sama. Ether 2 untuk si PC 3 dan 2 nya 23. Oke, kita save. Oke. Sekarang kita ketik lagi di sini E3 untuk router 2 kita akan menggunakan alamat IP 92.168.2 berapa itu? 22 ya. 22.1.24 seperti ini. Nah, nanti ini akan memberikan alamat IP ke PC client si router 2 nya. Kita siapkan PC nya. Oke, karena sebelumnya PC nya belum saya siapkan, kita klik new template dulu. Manual, kita pilih VirtualBox karena kita pakai VirtualBox ya aplikasinya. Kita new, kita pilih Debian 8, use link base. Oke. Jangan lupa diedit. Networknya dibiarkan allow aja. Oke, ethernetnya cukup 1. Oke, ya udah beres semua. Kita masukkan alokasi RAM-nya biar nggak terlalu membebankan PC kita. 512 MB saja. Klik OK, lalu apply, lalu OK. Nah, nanti ada muncul nih Debian 8 lagi nih. Kita namai Debiannya menjadi PC 2. Klik OK. Jangan lupa hubungkan dari Ethernet si Debiannya ke router 2 Ethernet 2. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa ini di start karena ini merah nih. Kalau merah dia masih mati kabelnya. Kita harus hidupkan sistem operasinya dulu. Nah, sekarang sudah hijau, yang tandanya perangkat PC 2 sudah hidup. Oke, kita sediakan juga buat yang lain, untuk router 1, untuk router 3 ya.
seperti itu. Rename jangan lupa biar estetik ya guys ya. PC 1 klik OK, PC 2 OK, seperti itu ya caranya. Jangan lupa kita start, yang ini juga start. Nah, kita hubungkan Ethernet 0 ke sini. Dari sini ke sini ke sini. Oke. Jangan lupa kita berikan catatan yang serupa juga. Kita duplikat ini. Kita lihat router 3. Router 3 memiliki catatan Ether 2 23.1. Ether 2 23.1. Jangan lupa duplikat lagi. Untuk router satunya punya catatan 21.1. Seperti itu. Oke. Sekilas seperti itu ya dari topologi. Kita langsung ke playground. Akunnya root. Oke. Root password 1 clear. Kita akan cek IPA dulu. Ini untuk PC 2 ya. Untuk PC 2 kita akan setting alamat IP nya c walk access. Kita init static, masukkan address. Ingat di topologi router 2 ke PC itu 22.1. Kita akan gunakan 192.168.22.254. Nah, kita masukkan netmask 255. Jangan lupa beritahu kalau gateway-nya itu adalah 192.168.22.1. Save, Ctrl X, Enter. Pastikan di router 2 nya juga kita sudah memberikan alamat IP ya untuk PC kliennya. Interface print. Oke. Kita akan interface set header 3 name header 3 PC 2. Seperti itu ya, karena ini kan router 2. Kita enter, baru kita IP address add 192.8 router 2 22.1/24 ya, seperti itu. Interface enter 3 PC 2. Oke. IP address print. Oke. Nah, baru dari Debian PC 2 kita reload c init.d networking reload, lalu kita cek lagi IP A sudah masuk ya. Sekarang kita ping ke gateway-nya 192.168.22.1. Oke, sudah TTL dari Debian. Mari kita cek dari router ke Debian-nya. Oke, dari router ke Debian-nya. Tapi kita tahu ya kalau alamat IP dari si Debian tadi adalah 22.254. Sudah TTL ya. Oke, selanjutnya kita tinggal mengecek masing-masing PC client dari masing-masing router tadi. Kita akan cek dari PC 1 dulu yang mengarah ke router 1. Oke, login root, passwordnya 1, enter, clear, cek IP nya berapa, baru ubah jadi node etc network interfaces, seperti itu. Device init static
jangan lupa address. Oke, untuk sintaksis sendiri ini nggak ada aturan ketat ya, yang penting new line itu sudah seperti akhir dari sebuah statement. Kalau kamu belajar pemrograman, mungkin titik koma adalah menjadi akhir dari sebuah statement. Oke, mungkin ini baris baru ya, aturan pakainya. Oke, tersatu. Kita cek ke topologi lagi. Oke, 21.1. Oke, berarti kita akan masukkan address 21.254. 21.192.168 21.254. Netmas di sini pasti. Netmas 255.0 gateway 92.8.21.1 save. Enter. Kita cek di router satunya, IP address print. Oke, belum dibuat ya, kita akan buat dulu address print. Kita akan interface set meter berapa, meter 2, name nya itu meter 2, PC berapa, PC 1, IP address add 92.168.21. berapa tadi, titik 1 slash 2 4 enter 2 PC 1. Oke. Sekarang di PC satunya kita akan melakukan restart networknya dulu, etc init.d networking reload IP A lagi, kita reload lagi. Oke, IP sudah masuk, kita ping ke gateway 68.21.1 TTL ya. Sekarang tinggal masuk ke router satunya, ping 192.168.21.254. PC 1 dan router 1 sekarang sudah saling ping ya. Sekarang kita fokus ke router 3. Kita tutup tabnya biar nggak berantakan, biar aesthetic. Oke, kita ke PC 3 dulu yang gampang ya. Root password 1 clear, masuk ke pet interface etc network access. Kita setting start addressnya 92.168 berapa di topologi, katanya di topologi 23.1, berarti kita 23.254 seperti itu. Netmas 255.0 masukkan gateway 192.8.23.1. set. Oke. Kenapa nggak langsung di reload Kang? Karena di routernya belum kita buatkan, belum kita tambahkan IP addressnya. Test print, kita set ya. Set berapa? Set 2. Kita pengen dia name nya itu router 2 ke PC 3 seperti itu. Baru kita IP address add di sini ya, 192.168 titik berapa di topologi 23 ya, 23.1/24. Interface apa? Interface ether 2 PC 3 PC 3. Oke. Jangan lupa untuk ngecek apakah udah ada IP address print. Sudah ada nih, kita tinggal
reload di sininya, di PC 3 nya, etc init lebih reload seperti itu. Kita IP A, kita reload lagi sampai dia dapat IP ya. Oke, sekarang kita ping ke gateway 23.1 PTL nih. Kita tinggal coba di routernya, router 3 apakah bisa ping ke alamat IP 192.168.23.254. bisa. Oke, seperti itu ya. 192.168.23.254. Nah, oke, mungkin sekian tutorial part satunya ya, karena ini sudah 30 menit lebih loh menjelaskan. Sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.